Good morning leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya sangat-sangat bahagia. Pertama, alasan saya bahagia adalah saya diposisikan oleh New Skin di antara dua idola saya. Idola saya yang pertama tadi Dinwon. Saya bertemu dengan Dinwon pada saat tim elit platinum trip kemarin. Nggak banyak waktu tapi saya banyak belajar. Dinwon bagi saya adalah leader yang sangat matur. Dalam waktu yang singkat banyak berbagi tentang filosofi kehidupan. Dan yang membuat saya tersentak adalah goalnya Dinwon ingin menjadi tim elit platinum 4 star yang tertua. Dan dari situ saya merasa tertantang bahwa kami anak muda harus lebih berkarya. Siapa yang setuju? Bagi anak muda harus lebih berkarya. Idola saya yang kedua adalah setelah sesi saya adalah Alan Nagau. Alan Nagau tahun yang lalu awal tahun 2013 saya bertemu di Bali. Beliau banyak mengajarkan saya tentang goal setting, tentang belief, itu yang membuat saya berani bermimpi besar, berani memiliki goal yang sangat besar. Dan itu pada saat itu saya memutuskan saya harus men-set goal, saya menjadi tim elit. Terima kasih untuk Dinwon, terima kasih untuk Alan Nagau. Oke, saya boleh minta tolong, teman-teman tepuk tangannya yang 100%. Boleh? Lebih lagi, boleh? Ya, oke, terima kasih. Alasan saya bahagia yang kedua adalah saya bisa berdiri di sini di depan para leader yang sangat-sangat hebat. Boleh tepuk tangan 100%? Oke, saya perkenalkan, nama saya Lina, background saya dokter. Saya berasal dari Jakarta, Indonesia. Dari 3,5 tahun yang lalu saya memutuskan untuk mengganti stetoskop saya dengan galvanic spa. Banyak bertanya, kenapa? Ada juga yang berkomentar bahwa sayang ya, udah sekolah mahal-mahal, udah lama, sekolahnya susah, kenapa harus berjualan? Tapi saya punya alasan. Dua-duanya bagi saya menjadi seorang dokter atau menjadi seorang leader New Skin sama-sama profesi yang sangat-sangat mulia. Tapi ada satu hal yang membuat berbeda. Karena saya punya mimpi besar untuk mendonasikan 50 miliar US dollar secara cash dan bisa disaksikan oleh kedua orang tua saya. Pada saat saya punya mimpi mendonasikan 50 miliar, mungkin saya bisa bilang, kapan aja saya bisa mendonasikan, saya kumpulkan saja uangnya, kapan saya bisa mendonasikan. Tapi pada saat saya menetapkan waktunya, harus disaksikan oleh kedua orang tua saya. Itu yang menjadikan saya terus berlari, menjadikan saya malam hari jadi elang, siang jadi macan. Oke, sebelum saya lanjutkan sharing saya, boleh teman-teman bisa melihat slide di depan. Slide di depan, boleh dilihat sama-sama. Saya saya minta teman-teman untuk mencari angka 8 di antara angka 9 dalam waktu 30 detik. Ada satu angka 8. Ada yang sudah bisa menemukan? Wow, banyak sekali. Yang menemukan 30 detik, itulah para milioner ya. Oke, tapi teman-teman, jangan khawatir. Slide ini, saya mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa ternyata goal setter itu berbeda dengan goal achiever. Kita bisa menjadi goal setter, kita bisa men-set goal, mencari angka 8 di antara angka 9 dalam waktu 30 detik. Ternyata kenyataannya ada yang bisa, ada yang belum bisa menemukan angka 8 di antara angka 9, benar? Benar, dan itu yang membuat saya sadar bahwa pada saat saya men-set goal saya
itu mencapai mendekati dream saya harus membuat gol-gol kecil, lebih kecil untuk lebih mendekat lagi ke 50 miliar dolar US. Artinya saya harus membuat gol jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan itu ada waktunya. Saya sadar pada saat saya menggol setting berbeda, belum tentu saya bisa menjadi goal achiever yang baik. Oleh karena itu saya memutuskan untuk terus belajar, bahkan saya bisa belajar 3-10 kali lipat dibanding waktu saya mengejar menjadi seorang dokter umum. Nah, bicara goal teman-teman, bicara goal, saya banyak sekali menemukan keajaiban dari goal setting ini. Saya mungkin sering beberapa kali bercerita, di usia 22 tahun, saya menggol setting kehidupan saya. Usia 23 tahun saya menikah dengan seorang dokter dari suku Jawa dan syarat dari orang tua saya jangan cari yang pelit. Dan itu saya menemukan di usia 23 tahun saya menikah dengan seorang dokter dengan suku Jawa dan tidak pelit. Tapi ternyata saya ada yang salah. Saya kurang detail, tidak pelit. Suami saya enggak pelit, suami saya royal, tapi kenyataannya tidak ada uang untuk membeli hadiah buat saya. Jadi terkesan tetap pelit, benar? Itulah kesalahan goal setting saya, ternyata kurang detail. Kurang detail, saya kurang benar-benar poinnya, kurang begitu banyak membuat saya bisa menemukan orang yang tidak pelit, tapi karena nggak punya duit jadi terkesan pelit. Nah sebegitunya yang namanya goal setting harus benar-benar kita tuh jelas, benar-benar jelas apa yang kita mau. Karena apa? Seperti seorang nakhoda pun, seorang nahkoda yang pertama kali harus dia tentukan adalah mau kemana, kapan kapal berlabuh, dan dengan cara seperti apa kapal itu berlabuh. Nah, ini yang kita harus tentukan dalam hidup ini. Karena apa yang kita tentukan itulah yang akan kita dapatkan. Setuju? Nah, tapi sayangnya dari kita banyak yang merasa takut untuk goal setting. Aduh, waktu SMA saya lulusnya 4 tahun atau waktu kuliah saya bahkan udah di drop out. Nah, masa lalu yang tidak baik itu yang sering menghantui kita untuk membuat goal setting yang lebih besar. Ini saya lihat saya ini terinspirasi dengan gambar Formula One. Apalagi buat kemarin ya, guide saya di Singapura cerita katanya di Singapura September ada perlombaan Formula One nanti September. Saya tertarik sekali dengan Formula One. Teman-teman bisa lihat Formula One itu didesain sedemikian rupa sehingga spionnya kecil sekali. Bisa lihat? Spionnya sangat kecil. Kenapa? Karena seorang pembalap Formula One itu tidak boleh sering melihat spion, nggak boleh lihat yang di belakang. Nah, dalam kehidupan ini pun jangankan kegagalan boleh kita lihat hanya sebagai pengalaman. Tapi prestasi pun kita tidak boleh sering kita lihat. Kita lihat prestasi yang sudah lalu-lalu kita lihat, tidak boleh melihat masa lalu. Karena apa teman-teman? Karena masa lalu tidak sama dengan masa depan. Kita jangan mau dihantui dengan masa lalu kita baik kegagalan maupun prestasi. Kenapa kok prestasi nggak boleh dilihat? Karena pada saat kita terfokus dengan prestasi masa lalu, kesombongan itu bisa muncul, kita tidak punya energi lagi untuk membentuk prestasi, untuk berkarya lanjut. Dan lihat teman-teman, pembalap Formula One hanya fokus sama tujuan, hanya fokus ke garis finish. Dia tidak punya lagi waktu untuk tengok kanan, tengok kiri, nggak bisa lihat ke belakang, spion pun kecil. Bahkan teman-teman, pembalap Formula One nggak punya waktu walaupun hanya untuk garuk-garuk hidung kalau gatel. Kebayang? Karena begitu mempersiapkan untuk
perlombaan yang ada pada saat dia memutuskan memulai perlombaan yang dilihat adalah garis finish. Bahkan pembalap Formula One hanya mendengar satu instruksi navigator dari headsetnya, yaitu coachnya. Dia tidak akan pernah mendengar siapapun kecuali navigatornya dari coachnya dan satu coach. Tidak ada coach yang lain bisa membisikkan dia. Dia fokus ke depan dan yang perlu teman-teman tahu bahwa ternyata pembalap Formula One pada saat dia memutuskan untuk memulai, perlombaan, mencapai garis finish adalah sebuah kehormatan. Inilah pada saat kita membuat goal, kita sudah tahu apa yang kita mau dan dengan detail kita tahu apa yang saya mau. Sudah bisa melihat garis finishnya dan sudah menyiapkan, saya tidak tengok kanan, tengok kiri, saya fokus ke depan. Bahkan untuk ke kamar mandi pun gak punya waktu. Gak ada waktu karena waktunya sudah ditentukan. Begitulah dengan kehidupan maupun di New Skin. Pada saat teman-teman memutuskan untuk menjadi tim elit platinum 3 tahun atau menjadi blue diamond 2 tahun. Persiapkan sebaik-baiknya dan pada saat memutuskan bahwa saya memulai perlombaan, gak ada waktu lagi untuk tengok kanan, tengok kiri, lihat dream stealer, fokus ke garis finish. Dan pada saat memulai, mencapai garis finish adalah sebuah kehormatan. Inilah pentingnya sebuah komitmen. Mencapai goal di New Skin itu tidak hanya tertarik. Apa bedanya tertarik dengan komitmen? Tertarik itu cuma melihat bahwa wow, enak ya jadi blue diamond, enak ya jadi tim elit, enak ya jadi milioner, tapi nggak mau susah-susahnya seperti mereka. Beda dengan komitmen. Komitmen adalah melakukan apapun yang harus dilakukan selama itu sesuai dengan jalan Tuhan. Melakukan apapun yang harus dilakukan. Sekarang, siapa yang punya goal yang belum tim elit Platinum 4 Star? Siapa yang punya goal mencapai tim elit Platinum 4 Star? Pertanyaannya, apakah Anda hanya tertarik atau komitmen? Nah, pada saat kita sudah menentukan saya mau komitmen, saya mau memulai perlombaannya dan saya harus mencapai garis finish sebagai kehormatan saya, kita harus menulis. Karena ternyata dengan menulis di atas kertas itu sangat-sangat mempengaruhi alam bawah sadar kita. Pada saat kita menulis, banyak rangsangan-rangsangan dari saraf kita mencapai ke otak kita dan itu menjadi doa. Banyak dari kesalahan saya dulu, waktu goal setting cukup sebulan sekali. Saya mau bulan ini dapat ini, dan itu awal bulan aja. Siapa yang punya kesalahan yang sama dengan saya? Goal setting hanya di awal bulan, bahkan awal tahun, pas tahun baru. Ya, nah saya men-set goal, saya menulis dan ternyata semakin saya menulis dengan tulisan tangan saya, semakin saya punya keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan saya. Saya ulangi lagi setiap hari, bahkan saya bisa menulis goal saya sehari lebih dari 5 kali. Karena pada saat saya menulis, ada yang terjadi di alam bawah sadar saya. Itu sebuah doa mengantarkan saya untuk melangkah dengan keyakinan saya akan mencapai goal saya. Nah, pada saat kita menulis, itu yang terjadi. Saya menulisnya bagaimana? Saya menulis itu seperti melukis anak kecil melukis. Anak saya senang gambar manga, gambar dari Jepang. Itu dimanapun mau lagi jalan-jalan, mau lagi di mobil, dia suka minta kertas. Bunda minta kertas dong.
mau ngegambar. Ternyata dia menggambar, dihapus lagi, ngegambar lagi. Dan yang saya lihat dia menggambar gambar yang sama setiap harinya. Dia hanya menggambar karakter yang dia suka. Nah, sebegitunya anak kecil pada saat menyukai, mengidolakan sesuatu, dia akan menggambar terus. Dan saya pun melakukan hal yang sama seperti anak saya. Saya menggambar, saya melukiskan apa yang saya mau dan itu dengan emosi bahwa saya harus bisa seperti karakter ini. Pada saat saya menuliskan, saya membagi goal besar saya itu dream besar saya adalah mendonasikan 50 miliar US dollar dan disaksikan oleh kedua orang tua saya. Artinya saya diburu waktu karena orang tua saya semakin menua. Pada saat saya punya mimpinya, saya buat goal 3 tahunan, goal tahunan, goal bulanan, goal mingguan, goal harian, bahkan satu hari saya bagi goal siang hari, goal sore hari, goal malam hari. Sebegitu kecilnya saya memulai dengan langkah-langkah kecil dan saya setia pada prosesnya. Saya setia dengan langkah-langkah kecil saya selalu berpikir bahwa apa yang harus saya dapatkan hari ini, apa yang harus saya ciptakan karya siang ini, malam ini. Dan itu berlanjut prosesnya, tapi di benak saya ada gambaran besar bahwa saya bisa mendonasikan 50 miliar dan itu yang membuat saya setia pada setiap hari, setia pada goal setiap hari, goal bulanan, dan goal tahunan. Itu yang membuat kami merasa terarah, punya petanya 3 tahun bisa mencapai tim elit Platinum 4 Star. Kenapa Platinum 3 tahun? Yang perlu teman-teman tahu bahwa yang namanya set goal adalah untuk mendekatkan kita kepada dream. Supaya kita pada saat kita mencapai goal 1, goal 2, goal 3, kita semakin mendekat pada dream kita. Dream saya mendonasikan 50 miliar dan saya harus membuat langkah-langkah untuk mendekatkan pada dream saya, yaitu 3 tahun platinum. Kenapa? Apa artinya platinum? Bagi saya arti platinum adalah komisi yang besar dan komisi terbesar selama saya di New Skin. Saya harus mencapai sesegera mungkin dan saya kasih waktu 3 tahun. Dan alhamdulillah terjadi 31 Desember 2013 saya mencapai platinum dan berhasil mendonasikan 100% dari komisi platinum saya. Pada saat kita punya goal, pada saat kita tahu kita langkah-langkah kecil, jangan lupa kita memvisualisasikan dan mengafirmasikan. Saya dulu 2 tahun yang lalu saya duduk di belakang, tapi saya mencoba untuk memvisualisasikan saya ingin jadi apa. Saya ingin jadi apa Southeast Asia Convention 2 tahun sekarang, yaitu sekarang. Saya memvisualisasikan, saya melihat titel apa yang paling tinggi. Saya mau jadi apa? Dan pada saat Dream Night nanti malam, waktu 2 tahun yang lalu saya di belakang saya membayangkan. Saya membayangkan yang di depan di sini bukan para mereka tim elit Platinum 4 Star, bukan mereka yang milioner, tapi saya membayangkan dari belakang saya membayangkan yang melambai-lambai itu saya. Yang bicara di depan itu saya. Itulah visualisasi. Seberapa kita bisa melihat masa depan kita dan kita ikuti dengan afirmasi, berulang-ulang kita katakan, berulang-ulang kita sebut. Bahkan kita minta tolong kepada orang tua untuk membantu menyebutkan goal-goal kita. Nah, yang terpenting dari yang terpenting adalah satu. Pada saat kita punya goal besar, kita harus yang pertama kali harus kita lakukan adalah berkolaborasi dengan yang punya segala-galanya yaitu Tuhan. Kita buat goal setting sedemikian rupa itu seperti proposal. Kalau kita mau bikin event, mau bikin acara, yang kita lakukan adalah bikin proposal dulu. Semakin bagus proposalnya, semakin detail proposalnya, semakin jelas,
event itu akan semakin bagus. Dan saya lakukan goal setting sebagai proposal saya kepada Tuhan. Dan saya bisa menyerahkan proposal saya, Tuhan inilah proposal hidup saya. Dan pada saat saya menyerahkan proposal, saya membaca proposal saya, goal setting saya kepada Tuhan, saya terus berdoa, lapangkan dada saya, mudahkanlah langkah saya. Dan pada saat saya menemukan kesulitan, saya tidak meninggalkan Tuhan, saya lebih mendekat lagi karena saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Dan teman-teman, perlu disadari bahwa yang namanya kebebasan yang kita inginkan, siapa di sini yang punya dreamnya freedom? Time freedom, financial freedom, kita punya kebebasan mau ngapain aja saya bebas. Tapi ternyata teman-teman, freedom is never given, it is won. Boleh kita baca sama-sama? Boleh? Freedom is never given, it is won. Jadi ternyata yang namanya freedom itu tidak pernah bisa diberikan cuma-cuma. Freedom adalah kemenangan. Begitupun kita harus menyadari bahwa 1B Southeast Asia adalah tidak akan pernah diberikan cuma-cuma. Ini adalah kemenangan. Dan kemenangan akan terjadi pada saat ada perjuangan. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita memperjuangkan goal kita, bagaimana kita memperjuangkan goal Southeast Asia 1B. Kita setia pada tujuan kita, membantu Southeast Asia untuk mencapai 1B. Pada saat kita berjuang, menang atau kalahnya kita ditentukan dengan mindset kita, apakah kita sebagai pemenang. Yang pertama, kita harus bisa membayangkan ke depan bahwa kita sudah menang. Kita sudah bisa menjadi pemenang. Boleh kesempatan kali ini saya minta tolong teman-teman berdiri. Boleh? Berdiri. Berdiri. Terima kasih. Coba teman-teman bayangkan pada saat 1B, apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman? Apa yang berubah di keluarga teman-teman? Apa yang berubah di rekening? Apa yang berubah dalam tim? Apa yang berubah dengan kehidupan tim kita? Dengan Southeast Asia mencapai 1B. Bayangkan, 1B tercapai. Tapi teman-teman, pada saat kita tahu tujuan kita 1B, yang perlu teman-teman harus tahu, teman-teman bisa memvisualisasikan hari ini adalah kita sebagai pemenang. Dan boleh kita teriakan, kita rasakan bahwa kita adalah pemenang. Dengan 100% keyakinan pada Tuhan masing-masing bahwa kita hari ini adalah pemenang. Teriakan 100% dan rasakan di dalam dada gelora teman-teman bahwa hari ini kita adalah pemenang. Oke, 1, 2, 3.